قاف والقرآن المجيد. Bagaimana caranya untuk senantiasa semangat beribadah amal soleh mulai dari masa muda sampai tua nanti, Ustadz? Karena saya sebagai pemuda merasa iman dan semangat ibadah saya sering naik turun, dan jika sudah turun sulit untuk menaikkannya kembali. Jazakallahu khairan. Iya, ini teori sebagian para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan bangkit di kegelinciran yang kedua itu lebih berat daripada bangkit dari kegelinciran yang pertama. Taubat dari kesalahan kedua itu lebih berat daripada taubat dari kesalahan pertama. Jadi kalau misalnya kita taubat dari kesyirikan, terus jatuh lagi ke kesyirikan yang sama, itu taubat yang kedua lebih berat. Kita terjatuh ke dalam perzinaan, taubat, lalu zina lagi, itu taubatnya lebih berat. Analoginya gini loh, antum suka naik gunung nggak? Suka. Antum naik dari bawah sampai ke 500 kaki misalnya, sampai pada ketinggian 500 kaki. Begitu sampai ke ketinggian 500 kaki, antum terjatuh, sehingga antum berada di ketinggian 400 kaki. Jadi tadi udah sampai 500, jatuh, dan ketinggiannya berapa nih? 400. Maka antum coba bangkit lagi dan naik lagi ke ketinggian 500 kaki. Saya ingin tanya, mana yang lebih sulit? Sampai di 500 kaki yang pertama atau sampai ke 500 kaki yang kedua? Yang pertama atau kedua? Kedua. Kenapa? Karena yang kedua antum lebih capek, lebih lelah. Terus pasti ada efek dari jatuh yang pertama. Kaki terkilir lah, luka lah, kesleo lah, ankle lah, itu lebih berat. Nah, sama juga dengan maksiat. Hati-hati. Kalau kita udah jatuh, kalau kita sudah bertaubat, jangan sampai jatuh lagi. Karena kalau jatuh lagi itu bangkitnya lebih berat. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terus bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama jelas doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, dan jujur kepada Allah. Jaga keikhlasan, perbaiki amalan hati. Dan ini penting, perbaiki amalan hati. Karena sebagian pihak hanya berpikir penampilan dan busana. Penampilan dan busana penting, tapi itu nggak cukup. Kita butuh amalan hati. Maka perbaiki amalan hati kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, "Intasduqillaha yasduqka." Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jadi kalau kita ikhlas dalam bertaubat, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beribadah, maka Allah akan wujudkan keistiqomahan yang kita impikan selama ini. Terus yang ketiga, bergaul, apalagi anak muda. Anak muda sangat terpengaruh dengan lingkungan, dengan komunitas. Maka bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, dan kalau bisa lebih soleh dari kita. Almaru ala dini khalili, seseorang di atas agama sahabatnya. Dan teman itu mempengaruhi. Oleh karena itu jaga persahabatan kita. Terus yang terakhir, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Merapat kepada ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz mengajarkan sunnah Nabi SAW. Ustadz-ustadz yang mengingatkan kita terhadap tauhidullah, tauhid kepada Allah.